Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin sampaikan untuk kontrak kuliah ya, di mata kuliah praktek sistem mikroprosesor. Jadi di sini kita juga nanti akan jelaskan software atau aplikasi di Windows yang kita pakai apa saja nanti untuk mendukung praktikum sistem mikroprosesor ya. Jadi deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah adalah Praktek Sistem Mikroprosesor, kemudian kodenya TEN203. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikumnya dari mata kuliah teori yang sistem mikroprosesor dengan kode 201. Jadi kalau yang teori SKS-nya 2, kalau yang ini prakteknya adalah SKS-nya 1 dan diberikan di semester 3. Adapun capaiannya adalah ini capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang sistem mikroprosesor dan komponen pendukungnya. Yang kedua, mampu memahami pemetaan alamat dan mampu membuat tabel pemetaannya. Nanti di bagian praktikum ada juga masalah ini ya. Jadi bagaimana sih model cara membuat pemetaan alamat ini, termasuk rangkaiannya. Kemudian yang ketiga, mampu memahami bahasa assembly MCS51 dan penggunaannya. Yang keempat, mampu memahami program antarmuka dasar. Dan nanti kita masuk ke project untuk mikroprosesornya, kita gunakan antarmuka dasar seperti GLAD ya, bus button, sequence segment, dan PPI. Kemudian yang kelima, mampu membuat program menggunakan fitur komunikasi. Jadi di microcontroller itu ada beberapa fitur yang kita pakai di mata kuliah ini. Kita coba kali adalah fitur komunikasi serial ya. Kemudian ada interupsi dan timer pada microcontroller MCS51. Nah, materi ini yang kita kaitkan praktikum ya dari teorinya. Jadi ketika teorinya memori, kita prakteknya ke memori. Jadi teorinya dulu baru ke praktiknya. Yang pertama memori, ada pemetaan alamat, kemudian ada sistem minimum, ada bahasa assembly, antarmuka bus button, antarmuka segment, PPI ya, komunikasi serial, interupsi, timer, dan timer. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, di modul praktikumnya ini. Jadi kita nanti pakai modul praktikum sistem mikroprosesor yang ini. Nah, nanti silakan di bagian awal ini ada foto ditempel ya, kemudian ada nama, diisi link dan seterusnya ini. Kemudian ada halaman pengesahan, ini diisi nanti ketika pengumpulan terakhir ya di akhir semester, tanggalnya berapa, ini perhatikan Anda kemudian tanda tangani. Kemudian ada peraturan-peraturan, ini saya kira sama dengan modul praktikum yang lain atau yang sebelumnya. Akan dibaca, kita masuk ke asistensi. Nah, kemudian di asisten ini kita nanti Anda isi adalah nomor ya, kemudian tanggal praktikum. Jadi ketika Anda mengerjakan ini tanggal berapa, kemudian ada modul berapa, judulnya apa di sini ya. Keterangan bisa dikosongi atau Anda ketikkan diisi ya. Tanda tangan saya ini kosong, kan nanti otomatis tidak ada asletnya ya. Mungkin nanti ini Anda kosong aja terus dari 1 sampai 10 ya nanti praktikumnya. Kemudian modul yang pertama kita lihat ada modul terkait dengan memori ya. Kadang ada yang isinya 2 seperti ini, ada praktikum 1 terkait nanti EEPROM ya, nanti 1 2 apa nanti terkait RAM. Nah, ini di sini ada, nah ini gambar ini adalah bikin menggunakan Proteus ya, ini Proteus ISIS. Nanti ketika masuk ke sini nanti kan saya jelaskan satu persatu bagaimana tiap minggunya atau tiap pertemuannya bagaimana mengerjakannya ini. Kemudian di sini ada pembahasan ya, dari yang Anda hasilkan ini apa pembahasannya. Kemudian jadi masing-masing praktikum ada nanti. Ini juga ada pembahasannya. Kemudian yang terakhir nanti ada simpulkan ya. Simpulkan secara ringkas saja, misalnya IC ini digunakan apa, dari tabel kebenarannya bagaimana, itu Anda simpulkan di sini. Jadi ini nanti ada modul 1, modul 2 ya, dan seterusnya. Jadi sebagian besar di sini adalah menggunakan simulasi ISIS ya, seperti ISIS pakai software. Di lab sebenarnya ada hardware-nya, cuman untuk programnya agak repot ya, karena
dulu itu pakainya serial ya, serial. Nah, beberapa di apa namanya, di laptop itu port serial itu hilang ya, atau sudah digantikan dengan USB. Nah, untuk menggunakan USB terus serial ada beberapa yang tidak support gitu, sehingga ya itu kita pakai apa namanya, simulasi. Jadi hampir semua yang di sini atau semuanya lah saya sudah cobakan ini bisa dipakai menggunakan simulasi protesis ya. Nanti yang terakhir itu Anda ketemu nanti di sini timer ya, bagi menggunakan timer fitur timer pada microcontroller. Kemudian di bagian akhir lampiran ini, akhir panduan atau modul ini, Anda bisa lihat di sini ada bagian ini ya, pinout IC-nya ya. Kita gunakan nanti IC-nya ini atau LS89 S51 untuk mikrokontrolnya, kemudian untuk PPI-nya yang ini. Tapi kalau di model apa namanya, Proteus mungkin penempatan kakinya sudah beda ya, karena di simulasi kan lebih membutuhkan untuk wiring. Sementara kalau yang di sini ya bentuk aslinya seperti ini, kaki-kakinya seperti ini urutannya. Kemudian ini ada PPI 8255, ada IC decoder ya, yang ini decoder ya 74S LS138, ada yang latch ya, IC latch ini latch ya 74 LS373, kemudian ada IC RAM 276 EEPROM yang 2764 ya, kemudian RAM-nya yang 6264. Kemudian di bagian ini juga ada instruksi set ya, jadi referensi untuk kita memprogram ya. Ini ada kode-kode numeriknya ya, jadi add a,rn itu dan seterusnya ini. Ada yang ini modelnya seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi kalau yang ini memang saya potong ya, cukup instruksinya yang penjelasan ringkas. Tapi kalau pengen penjelasan yang lebih detail nanti ada PDF ya, PDF yang isinya instruksi set. Jadi kalau perintahnya ini kode mesin yang dihasilkan bindernya itu apa ada ya di sana. Kalau ini saya potong sehingga tidak terlalu tebal nanti di bagian modul praktikumnya ini. Jadi itu yang sekilas gambaran tentang modul praktikum nanti yang kita praktikumkan ya. Kemudian kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, di slide ya. Ini tadi materinya. Kemudian software yang kita pakai nanti adalah Proteus sama MI Wide 51 ya. Nah, saya tunjukkan dulu yang untuk ISIS ya. ISIS itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya ini. ISIS profesional. Jadi di apa namanya, di Google Drive yang linknya Anda bisa cek di sana, nanti masuk ke sistem microprocessor yang pendukung ya. Nah, di sana nanti ada ebook ya. Ebook itu yang selain saya sebagai referensi ada juga ebook yang lain, nanti silakan bisa baca-baca di sana. Kemudian untuk software ini ya, softwarenya Anda bisa klik ini, nanti akan masuk yang bagian ini. Nah, ketika masuk ini nanti yang saya pakai adalah yang MIDE sama Proteus. Ini ada Proteus, ada MIDE. Nah, nanti silakan ketika Anda mau install tinggal di download yang ini sama yang ini ya. Kalau yang VC itu free commander ya. Jadi kalau kita bisa lihat untuk melihat file Lexa itu, nah lewat ini atau pakai yang ini ya. File Lexa dari file text atau apa yang ketika nanti kita coba yang ke modul atau percobaan yang pertama atau praktikum yang pertama itu. Kemudian untuk instalasinya, kalau Anda download yang zip ini, tinggal Anda apa namanya, nah ini sudah saya anggap saya sudah download ini, tinggal Anda ekstrak ini. Jadi ketika Anda ekstrak ini, Anda ekstrak terserah gitu ya. Kemudian ketika sudah diekstrak, maka nah saya sudah ekstrak ya, cuman ya saya letakkan di yang lain ini. Kemudian kalau sudah diekstrak, nanti akan foldernya seperti ini isinya, ada bin dan seterusnya ini. Nah, untuk menjalankan ini bagaimana Anda masuk
hasil ekstrak ini kemudian masuk folder bin ya, kemudian di double klik, kemudian masuk ke ISIS.exe ini. Nanti ketika Anda running ini application, maka akan muncul, nah bentar, saya perlu pindah screen tadi. Jadi silakan nanti Anda ini ya. Jadi sebenarnya Anda bisa download di sistem mikroprosesor pendukung ini. Linknya ada di Sunan, Anda bisa cek. Nah, isinya ebook sama software. Ebook ini nanti isinya bisa referensi yang ada di slide tadi atau ebook yang lain. Kemudian berikutnya ada software. Nah, software ini nanti termasuk juga untuk program ISIS-nya. Nah, program proteksi satya di sini sama dua ini ya. MIDE 51 sama Proteus ini. Nah, itu ketika sudah Anda download, nah saya sudah download di sini. Nah, ini dua ini. Anda tinggal ekstrak ini ya. Jadi kalau ada ekstrak ini nanti akan Anda dapatkan yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada Proteus, kemudian ada folder-foldernya seperti ini, ada macam-macam ini. Nah, untuk menjalankan isinya bagaimana, Anda masuk ke bin aja di sini. Jadi kalau yang modelnya ekstrakan seperti ini, Anda bisa pindah ke lokasi yang mana Anda suka ya. Tidak harus di program file. Bahkan Anda bisa pindahkan juga di flash. Nah, ini ISIS.exe. Nah, ini tinggal Anda running atau double klik di file ini, Anda akan dapatkan yang nah seperti ini. Tampilannya ya kosong ya. Nanti bisa Anda mulai menggambar. Cara gambarnya bagaimana, nanti ada video yang saya bikin untuk cara mudah gambar ya menggunakan ini. Jadi daftar komponennya ada di sini ya, di bagian sebelah kiri ini. Oke, kemudian software yang kedua adalah yang kita pakai tadi adalah namanya MIDE ya. MIDE 51. Nah, ini MIDE 51 yang ini ada download. Kemudian kita bisa download. Nah, di sini. Ini kadang suka apa namanya? Suka lama ya. Ini masih proses. Makanya tadi sudah saya siapkan tampilan-tampilannya biar cepat untuk pembuatan video ini. Nah, ini ada foldernya ya. Cuman kita tidak masuk ke sini. Nah, kemudian untuk ini ya. Untuk instalasi apa namanya MIDE 51 ya. Ini kan zip ya. Anda harus ekstrak dulu. Ekstrak dulu baru diinstal. Ini saya ekstrak ke sini di sini ya. Saya ekstrak dulu. Saya klik ekstrak here ya. Ini supaya kelihatan. Ekstrak ini aja ya di sini. Ini akan diekstrakkan, kemudian akan saya masuknya hasil ekstrakannya ini. Nah, ini ada midepak 200251 ini tinggal di running atau double klik ya sini. Dan nanti akan muncul instruksi instalasi ya. Saya lagi proses. Nah, seperti ini ada warning ya, pilih yes. Nah, ketika instalasi ini Anda pilih default aja ya. Ini jangan ini, kalau di saya ini cuman nanti ketika apa namanya, ketika Anda masuk nanti karena saya sudah pernah install, otomatis akan terdeteksi folder yang terakhir ya. Tapi saran saya ketika nanti ada pemilihan ini, Anda pilih aja ke yang default, nggak usah diubah. Kenapa? Karena dia akan nanti ada setting yang lain ya. Otomatis ketika foldernya default, maka Anda tidak usah nyeting ulang, tidak usah ada perubahan lagi, sudah bisa dipakai ya. Nah, ketika sudah selesai Anda bisa cari di start menu ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini ada bawaan yang lain ya. Nanti kita lihat ada file untuk simulatornya juga.
Jadi ketika Anda foldernya tidak default, saat instalasi Anda harus setting di bagian file konfigurasinya. Ini saya contohkan, saya buka file ini, file yang sudah saya bikin ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa saya simulasikan ketika ini ada build and sim. Kalau yang ini cuma kompilasi atau assemblernya untuk mendeteksi apakah ada error atau tidak ya. Tapi kalau Anda klik yang bagian ini, build and sim, ini setelah dikompilasi dia akan manggil simulatornya, nanti akan dipanggilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada nanti nyetingnya tidak betul, ini tidak akan muncul ya. Nah, seperti ini. Ini bisa disimulasikan per step seperti ini. Nah, nanti kita lebih detail nanti mencobanya pada saat praktikum di bagian ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu Anda ketika memberi nama folder dan nama filenya jangan menggunakan spasi ya. Jadi kalau pengen ada jarak kita bisa pakai yang underscore atau garis bawah itu. Kemudian filenya juga Anda kasih nama .sm ya. Kalau tidak dikasih .sm nanti warnanya tidak muncul, warna syntax colornya istilahnya ya. Ini saya coba simpan ya, tapi saya coba dengan tidak mengkasih nama ASM ya. Nah, biasanya saya kasih sama ini ya, 01 ya. Nah, ini gini hilang ya. Jadi jangan lupa dikasih nama sama ekstensinya, jadi save as. Jadi yang warnanya hilang ini nanti bisa muncul kembali di sini .asm. ASM. Nah, muncul kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pakai kata yang panjang di sini nama filenya, sama jangan lupa dikasih .sm. Termasuk foldernya juga jangan panjang ya. Kalau mau panjang boleh, jangan pakai spasi tapi pakai underscore ya. Pakai tanda hubung minus itu. Itu terkait dengan software yang kita pakai nanti. Kita balik lagi sini. Jadi nanti untuk Proteus banyak kan kita pakai ini, kemudian ketika nanti sudah masuk ke bagian project yang berhubungan dengan assembler kita pakai yang MIDI 51 ini. Jadi di awal ini kita pakai Proteus, yang kedua pakai ini. Oke, untuk referensinya kita pakai modul praktikum sistem mikroprosesor, kemudian dua ini, yang kedua ini sama yang dipakai di teori ya, dua ini. Untuk ebook yang lain bisa nanti lihat di Google Drive saya tadi yang ebook ya. Untuk penilaiannya nanti presensi kita bikin 50% seperti yang tahun sebelumnya. Kemudian ini laporan air harusnya ini ya. Ini belum saya ganti. Ini laporan akhir. Coba saya ganti dulu. Ini agak lambat karena ada proses recording. Ini laporan akhir. Oke, ini sudah masuk 50% ya. Jadi laporannya nanti terakhir ya, ketika Anda sudah praktikum 1, 2. Jangan lupa Anda sambil menyicil untuk membuat laporan di masing-masing projectnya itu sehingga tidak numpuk di bagian akhir ya. Nah, nanti dikumpulkan di akhir semester. Jangan lupa nanti dentesnya juga diisi. Untuk presensi saya bikin online lagi kemungkinan ya. Karena kalau dibikin model kertas kemudian berpindah-pindah karena masih masa-masa pandemi seperti ini rawan ya. Meskipun ya harapannya sih tidak ada yang kena gitu. Tapi kita lebih antisipasi ya. Kalau ada satu yang misalnya ada yang membawa kan atau yang sudah positif bisa kena yang lain sehingga aman kita pakai online aja sebagai antisipasi. Oke, demikian untuk materinya kita pakai Sunan UMKSID ya, linknya di sini. Kemudian untuk filenya sendiri ada di Google Drive sama videonya ada di YouTube gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah.
Demikian materi untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.